Kalian tahu nggak sih hari ini hari itu loh internasional melawan homophobia? Serius? Iya. Kapan? Sekarang 17 Mei. Wah, sekarang emang banyak banget sih di Indonesia. Iya orang-orang kan? LGBT. Kemarin aku juga Hai, guys. habis lagi bahas apa nih? Lagi bahas kasus LGBT. ya. Lagi marak sih. Gimana tadi sih? Iya. Sekarang lagi banyak banget tau kasus LGBT di Indonesia. Kemarin aku juga baca di X banyak yang kontra terhadap perkembangan LGBT di Indonesia. Makanya kayak diadain deh melawan LGBT. Selain banyak yang kontra juga banyak kok yang dukung LGBT, termasuk di Indonesia. Iya, soalnya juga banyak di sosial media orang-orang yang udah publish hubungan LGBT mereka. Iya, Nggak lagi wajar. laki-laki dan laki-laki. Oh my God. Kok mereka mau ya berhubungan dengan sesama jenis? Apa sih manfaatnya gitu loh? Kok bisa mereka tertarik ya? Iya. Itu bukannya juga bertentangan dengan agama kan? Soalnya Indonesia kan mayoritasnya Muslim. Dan nggak hanya Muslim, Buddha, Hindu, 6 agama di Indonesia juga pastinya menolak LGBT kan? Iya. Itu udah bertentangan banget sih dengan Pancasila. Iya benar. Pertama kita. Tapi aku itu sih pernah punya teman kan, dia tuh ngerasa kalau dia tuh punya perasaan sama teman sesama jenisnya. Juga ke aku, iya. Kok bisa? Nggak tahu. Itu harus dipertanyakan sih orientasi seksualnya. Itu penyakit loh, kayak dia menyebar tuh. Tapi sekarang orang maksudnya tuh gini, kalau misalnya dia punya dia LGBT, tapi kenapa dia harus nge-publish itu gitu? Jadi orang-orang ngerasa kayak itu tuh normal, udah dinormalisasikan wajar, iya. gitu. Jadi di orang Indonesia, ikut-ikutan, kan? iya, mereka tuh pasti banyak sih kayaknya yang suka sama jenis maksudnya. Itu juga That make sense. Kalau di luar negeri tuh karena udah dinormalisasikan, mereka tuh buat sebuah grup atau komunitas yang emang mendukung LGBT. Itu udah ada logonya, udah ada benderanya, sama emang keinginan mereka tuh keliling dunia untuk memperluas. Ada loh festival LGBT. Ada juga. Ya, di Thailand LGBT juga stand, ada. waktu itu pernah aku baca di Thailand stand with LGBT. Oh my God, stand with LGBT. Tapi kalau di Indonesia di LGBT itu diitin nggak sih? Kayak benar-benar dilarang banget sampai ada diskriminasi gitu loh ke LGBT-nya. Karena kan juga termasuk nilai Pancasila di antara Yang melanggar nilai Pancasila. Cuma selain banyak yang diskriminasi juga banyak yang nyampain kalau LGBT itu hak mereka, pilihan mereka. Tapi itu udah kebablasan banget gak sih haknya? Itu kan termasuk penyimpang kan? Iya, itu udah melenceng banget. Tapi meski demikian kita tuh nggak boleh juga kayak nge-hate mereka kayak gitu. Atau beri share juga gitu. Atau mereka dimasukin ke bara aja. Emang karena mereka Ya lagi para militer Dididik, para tapi sebenarnya tuh kan cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Itu makin menjadi. Lagi dia kayaknya harus dimasukin ke psikiater sih, kayak ke rumah sakit jiwa. Itu kan penyimpangan jiwanya kan, orientasi seksual. Tapi banyak kok orang yang ngebully orang LGBT. Dan orang LGBT pun sering dapat bully. Menurut kalian gimana tuh tentang bully ke LGBT itu? Kalau menurut aku salah ya. Iya, kalau dibully sih salah ya, Iya. karena dia pasti punya mental. Pasti juga Mentalnya punya pasti faktor juga sih kenapa Iya. dia suka sama jenis. harusnya bully dibimbing sih. Dan bully juga bertentangan dengan nilai Pancasila yang kedua. Manusianya adil dan beradab ya. Itu nggak memanusiakan manusia. Karena setiap manusia juga berhak diperlakukan dengan adil tanpa memandang orientasi seksualnya. Benar kan? Benar. Menurut kalian apa
sih kenapa mereka itu punya niat untuk suka sama jenis. Soalnya ada nggak sih faktor yang bikin mereka tuh kayak gitu? Trauma enggak sih? Aku nggak pernah kepikiran sih. Trauma sih Tapi sebenarnya. kalau dulu kayak mereka tuh trauma sama lawan jenisnya. Ya, atau perlakuan orang tua. Iya, biasanya gitu. Pergaulan juga nggak sih? Ya, pergaulan. Biasanya juga karena mental sih. Jadi dia kayak butuh seseorang yang mungkin harus ngertiin dia gitu. Jadi dia pengen dimengerti. Jadi yang hanya ngerti dia tuh cuma si ini gitu. Makanya jadi tertarik. Tapi ada juga sih kayak misalnya dia cewek gitu, dia nggak itu dapetin kekerasan dari yang namanya cowok, jadi karena kekerasan itu dia jadi jauh sama cowok gitu. Kalian tau Makanya dia gak sih Bima itu yang dia coming out, terus dia bilang Australia itu ya. iya, terus dia bilang gini kan, pas ada yang nanya waktu itu ke dia, jadi sekarang agamanya apa, kan dia muslim kan, terus dia bilang dia agnostik karena muslim itu melarang LGBT, terus dia langsung kayak agnostik. Padahal nggak cuma Islam kan yang larang. Enggak, dia agnostik, jadi dia nggak punya agama kan, jadi dia bebas untuk LGBT bukan itu. Soalnya juga di Australia bisa dibilang 80% isi LGBT. Jadi kalau misalnya di Australia orang lihat orang straight itu tuh kayak aneh, you're straight. Sekarang malah yang normal kelihatan aneh. Iya. Terus LGBT itu juga nggak di zaman sekarang aja sih. Iya. Di zaman ini juga loh. Pada zaman Nabi ya. Ya, kaum Nabi Lut juga diazab kan karena Penasaran aja nggak tahu ceritanya gimana? Kisah Nabi Lut alaihissalam mengajarkan tentang kesabaran seorang nabi dalam menghadapi kaumnya yang melakukan penyimpangan moral yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu homoseksual yang terang-terangan. Meskipun telah diberikan nasihat dan peringatan, kaum Sodom tetap menolak kebenaran dan memilih untuk terus dalam kesesatan. Bahkan saat malaikat datang sebagai tamu Nabi Lut, mereka berani menunjukkan niat buruk kepada tamu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kemurkaannya dengan mengutus azab yang dahsyat kepada kaum Sodom berupa hujan batu, petir yang menggelegar, dan bumi yang dibalikan sehingga menghancurkan seluruh keberadaan mereka. Namun Nabi Lut beserta keluarganya dan pengikutnya yang beriman diselamatkan. Kisah ini menjadi peringatan abadi bagi umat Islam tentang bahayanya penyimpangan dan pentingnya menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di Indonesia nggak ada tahu undang-undang yang melarang kita untuk melakukan LGBT. Iya. ya makanya dengan bangganya mereka nunjukin dirinya tuh gay, lesbian, sama biseksual. Ya, tapi kan semua kebebasan juga ada batasnya. Apalagi ini tuh emang bertentangan dengan moral kan. Maksudnya tuh gini, kayak kita tuh tetap saling menghormati satu sama lain. Tapi pilihan hidup tuh nggak semuanya harus dibenarkan. Setuju.